Dua hal penting wajib harus tahu. Nomor satu, ya, ciri-ciri margin call ya. Warna merah semua, margin bebas, margin level. Itu ciri-ciri. Udah minus 100, maksudnya udah 100 ke bawah, itu kan minus ya, minus 99, minus 98 dan seterusnya. Pokoknya kalau di bawah 100 ya dengan berat hati harus di-cut kalau mau selamat saldonya, nanti bisa recovernya. Itu trader, Anda jangan sampai mengalami fase menjelang hal-hal seperti itu. Nomor 2, trading menggunakan equity padahal udah MC di saldonya. Lihat aja, saldonya minus 32. Selazim-lazimnya kalau kita trading itu pakai saldo yang nanti akan dipindahkan atau diubah ke margin. Ya ini sebenarnya peristiwa atau kondisi yang lebih riskan lagi, lebih fatal ya. Jadi kita trading mengandalkan equity yang sedang profit besar, floating profit besar. Ya ini yang ditunggu-tunggu kan. Saat pembukaan di 75172, harga Bitcoin waktu itu ada di 75.172 saya buka dengan lot paling minim 0,01 pastinya. Sekarang udah paling mentok di 89.800, terus koreksi lagi. Sekarang saya locking. Ya. Sebenarnya locking ini nggak kurang begitu dianjurkan ya, jangan dianjurkan. Kalau ini umpama stop loss, karena kalau sell itu stop lossnya ada di atas sell. Kemudian buy-nya ini semata-mata atau seolah-olah dijadikan SL, tapi tetap ya, sejatinya buy yang di atas ini itu bukan SL. Yang sesungguhnya SL tuh ya benar-benar yang kita pasang gitu, yang kita pasang dari fitur yang sudah disediakan MetaTrader begitu. Jadi ini hanya locking ini fungsinya hanya untuk menahan sementara floating profit ataupun floating loss yang tidak akan bertambah. Begitupun juga tidak berkurang sih. nih saya tampilin lagi. Saldo minusnya nggak nanggung lah, 30. Walaupun floating profitnya sempat sampai menyentuh 130 euro. Locking minus 23an. Ya memang ini aman, benar-benar aman. Ya kalau ini naik terus Bitcoin, jadi catatan ya, ini kan banyak gembar-gembor. Ya banyak sekali yang mengatakan bahwa Bitcoin ini harganya akan naik. Ya ada yang bilang, oh Bitcoin ada yang naik sampai 88.000, ada yang sampai 120.000, bahkan ada yang 1 juta. Nah ini dia maksudnya. Ini balik lagi ke MetaTrader tadi nih. Saya mau memberitahu informasi penting. Kalau posisi yang kedua ini, kalau yang pertama kan tadi tanda-tanda margin call. Kalau yang kedua, ini tetap kondisinya ya nggak sehat, bukan cara trading yang sehat, walaupun masih terbilang aman. Ya nggak aman-aman banget, bisa aman kalau pengelolaannya benar dan itu harus tepat sekali. Seperti itu. Karena di sini yang mau saya sampaikan ialah ada tidak di dunia ini orang pelaku atau trader yang nggak usah dunia deh, terutama di Indonesia yang bagi informasi seperti ini. Karena saya iseng kemarin itu saya searching di internet soal gambar ya. Kita melihatnya gambar, bukan blognya, bukan di semua, tapi di gambar. Pas kita ketik apa gitu kan, kita klik gambar. Itu saya nggak nemu gambar atau screenshotan gitu ya di MetaTrader itu yang tanda-tanda margin call itu, jelang margin call yang udah merah itu nggak ada sama sekali. Terus juga di mana lagi ya, di Quora
Quora.com kan biasanya ada answer and question. Terus di mana lagi, di Blogspot atau di forum komunitas lainnya lah, saya nggak tahu. Itu nggak ada. Detik ini saya nggak nemu gambar itu, makanya saya buat. Karena gini ya, saya peduli sama industri ini karena saya yang menjalani ini juga, mungkin sampai bertahun-tahun ke depan, belasan tahun ke depan. Jadi tujuan saya juga buat video ini untuk membirukan lautan forex seperti yang ada di bio. Sebenarnya saya nggak disuruh siapapun, saya bergerak sendiri aja, membirukan lautan forex agar menjaga tetap industri ini tetap sehat. Ya, karena saya juga salah satu pelakunya juga. Ini cara saya hanya berbentuk usaha kecil yang tidak ada kelihatannya dari mata, itu tidak ada apa-apanya. Kontribusi saya untuk mengharumkan, untuk menjaga nama baik agar tidak tercemar industri forex ini. Soal Bitcoin sekarang, cryptocurrency, Bitcoin maupun altcoin lainnya, itu cocoknya memang investasi. Udah deh, saya sebutin aja contoh aplikasi seperti Peluang, Ajaib, Bibit, Stockbit, atau apapun hal lain ya. Banyak. Itu justru yang cocok. Misalkan contoh sudah ada modal berapa, nggak usah mikir lagi mau ditaruh di harga berapa, nggak usah ngeliatin chart meter, langsung taruh aja udah. Nanti ya sesekali cek, atau itu kan buat jangka ya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya selama perusahaannya masih ada ya, dan kitanya juga belum wafat gitu. Ya itu justru investasi yang benar. Kalau MetaTrader tuh nggak bisa dikatakan investasi. Bisa, maksudnya ada benernya juga, cuma kurang tepat. Karena gini ya, contoh kalau saya biarin Bitcoin saya yang di harga 172 itu, saya diemin aja coba 2 tahun 3 tahun depan. Itu buat di MetaTrader, buat trading itu kelamaan 3 tahun. Walaupun memang saya juga pengen tahu gitu, broker yang saya pakai ini menghubungin saya nggak? Broker yang saya pakai ini menghubungi saya atau tidak? Kasih peringatan atau tidak? Harusnya sih enggak ya, karena kan itu saya nggak melakukan kecurangan gitu. Di sisi lain banyak gembar-gembor, oh Bitcoin ini harganya akan ke 88.000, ada yang bilang 120, bahkan ada yang bilang 1 juta. Makanya kenapa itu di video nomor 9 itu saya bilang itu nggak saya apa-apain, biarin aja, didiemin aja. Itu buat pilar, lumayan buat nambah daya gedor. Kalau misalkan akan deposit lagi yang kedua 500.000 lagi, tapi tetap kita jangan terbuai, jangan terlena dengan floating plusnya, karena itu tantangan terbesarnya. Kita terpancing nggak, kita terbawa enak nggak, ya itu dia. Seperti itu ya. Ada lagi nggak ya pesan yang mau saya sampaikan? Itu aja sih. Jadi kesimpulannya sekali lagi sudah terjawab. Trading itu buat pendek menengah ya. 6 bulan 1 tahun nahan posisi, misalkan satu transaksi posisi kita tahan 6 bulan setahun, itu udah cukup ya. Memang ada yang bertahun-tahun sih ada gitu. Cuma itu satu yang bikin saya penasaran. 2, setelah itu apa yang terjadi sih? Apakah baik-baik saja transaksi itu? Selama transaksi itu ya floating profitnya makin besar, pasti didiemin gitu. Mohon maaf sekali. Trader di luar sana yang pengalamannya umurnya masih pendek, lalu lebih ke pemula lah,
itu pasti ABC. Asal biru close. Banyak kok yang bilang gitu di konten-konten lain. Jadi sebagaimana sudah melihat biru gitu langsung close karena takut sebenarnya. Tapi kenapa giliran merah, giliran lagi floating close itu didiemin kan? Kecuali ngerti cara locking ya atau pakai SL ya sudah. Itu hal yang berbeda lagi nantinya. Ya sudah. Itu saja yang bisa disampaikan. Bukan semoga bermanfaat lagi ya, pasti bermanfaat. Karena ini video langka. Ada informasi yang terutama di Indonesia sekali lagi. Mungkin nggak ada satupun yang nge-share gambar ini ya, video ini soal detik-detik jelang margin call terus sama masih bisa bertransaksi walaupun saldo minus gitu. Itu mungkin cuma saya. Atau mungkin ada yang lain beberapa cuman kurang di up gitu di media.